Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswaja bab ijtihad dan taklid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Suyuti, Prodi Pendidikan Fisika semester 2, dosen pengampu Gus Saifuddin, yang akan menerangkan tentang bab ijtihad dan taklid. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu rumusan masalah dalam pembahasan ijtihad dan taklid. Yang pertama adalah pengertian ijtihad dan taklid. Apa pengertian ijtihad dan taklid? Yang kedua adalah bagaimana hukum ijtihad dan taklid. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana syarat-syarat untuk memenuhi ijtihad dan taklid. Oke, mari kita masuk pada pengertian ijtihad dan taklid. Pengertian dari ijtihad sendiri adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, itu adalah definisi. Kalau saya jabarkan lebih lanjut, kalau ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Oke, itu adalah pengertian daripada ijtihad. Saya akan melanjutkan untuk mendefinisikan ijtihad secara usul fikih itu. Usul fikih berkata itu, istifragh al-faqih al-wus'a litahsili dhannin bihukmin syar'iyyin, yang memiliki arti pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapatkan zon atau dzan, dugaan kuat tentang hukum syariat. Oke, sedangkan kata taklid definisinya adalah meniru, yang berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan, yaitu meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Adapun taklid yang dimaksud dalam istilah ilmu usul fiqih adalah qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina qala, menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataannya itu. Ada juga ulama lain memberi definisi seperti Imam Ghazali, yaitu qabulu qaulil qail al-ghairi duna hujjatih, menerima perkataan orang lain yang tidak ada alasannya. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad dan taklid, yang mana ijtihad adalah seseorang yang menghasilkan hukum sesuatu yang belum ada atau belum disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan taklid adalah seseorang yang mengikuti pemikiran orang tentang sesuatu yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ijtihad dan taklid. Ijtihad adalah seseorang yang mencari hukum, sedangkan orang yang taklid adalah orang yang mencari hukum untuk diikuti. Oke, mari kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu hukum ijtihad dan taklid.
Oke, saya di situ menulis bahwa ijtihad itu wajib jika memenuhi syarat umum dan syarat pokok. Nanti pada syarat-syarat yang lain akan diterangkan di slide selanjutnya. Saya hanya mengutarakan syarat secara umum dan syarat secara pokoknya. Yang mana secara umum itu wajib, artinya seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara, namun tidak menetapkannya sebagai suatu kepastian hukum yang harus dipegangi oleh orang lain, karena kebenarannya bersifat fiktif. Fiktif artinya berkemungkinan hasil ijtihad itu bisa benar dan bisa salah. Perintah berijtihad ini diungkapkan dalam firman Allah dalam surat Al-Arsh. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Oke, terus apa yang dimaksud dengan syarat umum dan apa yang dimaksud dengan syarat pokok? Syarat umum adalah meliputi baligh, berakal sehat, kuat daya nalarnya, dan beriman atau mukmin. Sedangkan syarat pokok atau yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan. Yang pertama adalah mengetahui Al-Quran, yang kedua adalah memahami sunnah, yang ketiga memahami maksud-maksud hukum syariat, dan yang keempat adalah mengetahui kaidah-kaidah umum al-qawaid al-kulliyah hukum Islam. Itu adalah hukum ijtihad. Sedangkan taklid sendiri itu ada 3 hukum. Yang pertama dilarang, yang kedua boleh, yang ketiga wajib. Yang dilarang jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh jika mujtahid bertanggung jawab atas hukum yang telah dia keluarkan dan melakukannya itu. Wajib jika sudah mutlak semua umat bertaklid, yakni seperti bertaklid kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, mari kita beranjak pada rumusan masalah yang ketiga, bagaimana syarat-syarat ijtihad dan taklid. Nah, ini adalah syarat-syarat ijtihad dan taklid. Nah, syarat-syarat ijtihad atau mujtahid, seseorang yang berijtihad memiliki beberapa ketentuan syarat. Yang pertama adalah syarat umum, yang kedua syarat khusus, yang ketiga syarat penting, yang keempat adalah syarat pelengkap. Syarat-syarat umum meliputi baligh, 2 berakal sehat, 3 kuat daya nalarnya, dan keempat beriman atau mukmin. Sedangkan syarat-syarat khusus yaitu yang pertama adalah mengetahui Al-Quran, yang kedua memahami As-Sunnah, yang ketiga memahami maksud-maksud hukum syariat, dan yang ketiga adalah mengetahui kaidah-kaidah umum atau al-qawaid al-kulliyah hukum Islam. Nah, di sini di dalam slide salah dalam penomoran, saya minta maaf atas kesalahannya. Ketentuan yang ketiga adalah syarat-syarat penting. Yang pertama adalah menguasai bahasa Arab, yang kedua mengetahui ilmu usul fikih, yang ketiga mengetahui ilmu mantik atau logika, dan yang keempat adalah mengetahui hukum asal suatu perkara atau al-bara'ah al-asliyah. Ketentuan yang keempat adalah syarat pelengkap. Yang pertama, tidak ada dalil qat'i bagi masalah yang diijtihadi. Yang kedua, mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat
dan memelihara kesalahan dan ketakwaan. Hal tersebut itu adalah syarat-syarat mujtahid. Oke. Seorang mujtahid setidaknya harus menguasai persoalan yang berkaitan dengan masalah yang ia akan fatwakan dan masalah-masalah lain yang berkaitan. Namun, mujtahid tidak dituntut mengetahui masalah-masalah fikih yang tidak berkaitan dengan pembahasan. Sama mujtahid mutlak atau perorangan dapat berijtihad pada masalah-masalah yang umum yang dipermasalahkan orang banyak, tapi tidak menjadi syarat bagi mereka harus menguasai semua hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah lain dan menguasainya, karena penguasaan hukum seluruhnya merupakan keterbatasan setiap manusia. Oke, sekarang adalah syarat-syarat taklid. Syarat-syarat taklid itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang ditaklidi. Ada orang yang ditaklidi. Yang kedua adalah ada orang yang bertaklid. Oke, orang yang bertaklid. Orang bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara. Oleh karena itu, ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syara dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup menggali sendiri hukum-hukum syara, maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakannya yang lain dalam soal-soal ibadah misalnya, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya. Sedangkan orang yang ditaklidi yaitu mengetahui hukum syara atau Al-Quran dan Sunnah, itu mengeluarkan hukum yang berhubungan dengan syara. Dalam hukum akal tidak boleh ditaklid pada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akal lainnya, karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal dan setiap orang atau manusia mempunyai akal. Oke, saya akan menjabarkan pendapat para ulama mengenai taklid. Ulama usul fikih sepakat melarang taklid dalam 3 bentuk. Yang pertama, semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti contoh, tradisi nenek moyang tirakatan selama 7 malam di makam itu, dengan keyakinan bahwa hal itu akan mengabulkan semua keinginannya, padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah, antara lain dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yang artinya, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong. Di hari itu, muka mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kami taat kepada Allah dan Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu menyesatkan kami. Terus yang kedua, mengikuti seseorang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya dan menggandrungi ke daerahnya itu melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Hal ini disinggung oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165 sampai 166, yang artinya, di antara manusia ada yang mengikuti banyak ikatan selain Allah dan mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat mencintai Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu ketika mereka melihat azab. Yang ketiga adalah mengikuti pendapat seseorang, padahal diketahui bahwa pendapat tersebut salah.
firman Allah dalam surat At-Taubah, artinya mereka menjadikan para tokoh agama dan rohib-rohibnya sebagai Tuhan selain Allah dan menuhankan Al-Masih anak Maryam, padahal mereka tahu bahwa disuruh menyembah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selainnya. Itu Maha suci Dia dari segala apa yang mereka sekutukan. Oke, itu adalah penjelasan daripada syarat-syarat taklid dan larangan-larangan bagi orang yang bertaklid. Oke, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat suatu kesalahan di dalam kata atau referensi yang saya paparkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kalau perlu dikomen saja di dalam komentar supaya saya memperbaiki apa yang kurang di dalam referensi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.